Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridan Saputra. Saya mahasiswa Informatika UTS 2018. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi. Nah, fungsi adalah grup atau blok program untuk melakukan tugas tertentu yang berulang. Fungsi membuat kode program menjadi reusable. Artinya hanya didefinisikan sekali saja dan kemudian bisa digunakan berulang kali dari tempat lain dalam program. Nah, di sini inilah salah satu contoh sederhana sintaksnya. Kemudian adapun penjelasan dari sintaksnya itu ada def itu diikuti oleh function name, nama fungsinya, kemudian tanda kurung, kemudian tanda titik 2. Yang kedua, parameter atau argumen adalah input dari luar yang akan diproses dalam tubuh fungsi. Nah, yang ketiga ini ada namanya function docstring. Nah, begini contoh fungsi untuk menyapa seseorang. Nah, kita pakai tadi username, kemudian kita print nama dan apa kabarnya. Oke, kita coba di picamnya. Oke, sudah saya taruh. Oke, di sini sudah saya taruh. Kemudian nama saya Rian. Langsung keluar, "Hai Rian, apa kabar?" Nah, jadi begini teman-teman. Kemudian kita beralih ke memanggil fungsi. Nah, bila fungsi sudah didefinisikan, maka ia sudah bisa dipanggil dari tempat lain di dalam program. Untuk memanggil fungsi, caranya adalah dengan menggunakan nama tertentu gitu. Nah, oke, di situ contoh sintaksnya itu print sapa. Kemudian fungsi ini untuk menyapa seorang sesuai nama yang dimasukkan dalam parameter. Nah, kemudian di sini ada pernyataan return. Return digunakan untuk keluar dari fungsi dan kembali ke baris selanjutnya di mana fungsi dipanggil. Nah, di sini adalah anunya. Kemudian di bawah sini ada yang namanya argumen fungsi. Nah, argumen fungsi ini ada 4 jenis: argumen wajib, argumen kata kunci, argumen default, dan panjang sembarang. Di sini ada argumen wajib. Argumen wajib ini contoh sintaknya itu seperti ini. Nah, yang perlu diketahui ini juga ada argumen kata kunci berkaitan dengan cara pemanggilan fungsi. Kita memanggil kata kunci, fungsi pemanggil menentukan argumen dari parameternya. Sehingga kita bisa mengabaikan argumen dan menempatkan dengan sembarang urutan. Oke, langsung kita coba. Oke, mari kita coba. Oke, kita coba dulu. Ini dia namanya Hello Rian. Nah, ini kita panggil dia. Oke, ketika di run, itulah hasilnya. Kemudian ini untuk parameter tidak menjadi masalah, seperti dengan sintak yang ada di bawah ini. Oke, kita lihat seperti ini. Nah, di sini ada print namanya, kemudian usianya. Nah, di sini saya taruh namanya itu Rian, usianya itu 20. Nah, kita print itu, nah usianya sebenarnya 20, namanya itu Rian. Nah, ketika diklik muncul dah namanya Rian, usianya 20. Oke, selanjutnya mari kita lihat selanjutnya ada argumen default ini sebenarnya argumen yang tidak diberikan nilainya. Tapi coba kita langsung saja kita lihat. Nah, di sini contoh fungsi default. Nah, ketika di run dia langsung namanya Rian, usianya 20, namanya Rian, usianya 17 juga. Jadi tergantung dari apa yang kita masukkan di sini. Jadi seketika bisa dia. Oke, selanjutnya ada argumen dengan panjang sembarang. Nah, terkadang kita butuh untuk membuat fungsi yang memiliki banyak argumen. Nama-nama argumennya tidak disebutkan saat pendefinisian. Nah, disinilah bentuk fungsi sembarang panjang. Nah, ini contoh sintaknya langsung dipicam. Nah,
Tidak perlu kita sebutkan lagi untuk mendefinisikan fungsinya itu tidak perlu lagi. Kan maksudnya mendefinisikan argumennya. Karena ada banyak argumen sehingga langsung saja seperti ini memakai fungsi tuh. Nah, selanjutnya ruang lingkup atau scope untuk variabel. Nah, di Python semua variabel bisa diakses dari semua tempat. Ini tergantung dari tempat di mana kita mendefinisikannya. Di sini variabel yang didefinisikan adalah fungsi memiliki scope lokal, sedangkan variabel yang dilakukan itu bersifat tidak lokal gitu. Oke, di sini kita lihat. Nah, ini saya blok pesannya, kemudian beginilah hasil ketika di run. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.